rindu sekali dan Bani. Rahman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa habibina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Hadirin muhtaramin, para alim ulama, para kiai, para sepuh bini sepuh, para ustaz-ustazah, para guru-guru ngaji, wabil khusus al-mukarram al-ustaz Abah Haji Anas Masyhuri selaku pengasuh Pondok Pesantren Islamiyah Salafiyah Ainul Huda ini, sekeluarga yang kami taati, serta kepada seluruh santri putra maupun putri yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah rabbil alamin, puji syukur atas kehadiran Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita rahmat serta hidayahnya sehingga kita bisa berkumpul di acara yang insya Allah barokah dan penuh manfaat pada malam hari ini, yakni acara hidupah dengan keadaan sehat walafiat. Kedua kalinya salawat serta salam tetap tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar, Nabi Agung Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah mengantarkan kita dari zaman jahiliyah menuju zaman Islam, yakni ad-dinul Islam wa iman. Para santri yang dirahmati Allah, amin. Tadi sudah dibahas banyak sekali oleh Mbak Hani dari pengertian tentang kasih sayang, dari dalil-dalil tentang kasih sayang, dan seluruhnya sangat detail sekali. Maka dari itu saya di sini cuma sedikit-sedikit akan bahas tentang kasih sayang dan menambah-nambahi saja. Jadi begitu. Mohon untuk partisipasinya, kupingnya itu didengarkan. Oke? Para hadirin yang dirahmati Allah, kasih sayang. Siapa yang tidak tahu kasih sayang? Siapa yang tidak pernah merasakan kasih sayang di dunia ini? Kita introduksi terlebih dahulu diri kita. Apakah kita sudah pernah merasakan kasih sayang? Alhamdulillah. Kalau sudah, alhamdulillah. Kasih sayang itu dari siapa saja, banyak sekali kasih sayang. Mulai dari orang tua, mulai dari guru, mulai dari teman kita, adik kita, kakek kita, nenek kita, buyut kita, canggih kita. Udek-udek sewur. Kata orang dahulu, udek-udek sewur. Jadi begitu. Semua itu merupakan kasih sayang yang sudah mengasihi kita dari mulai kecil sampai besar. Bahkan yang terbesar yaitu Allah Subhanahu wa taala. Para hadirin, para santri yang dirahmati Allah, perlu diketahui bahwasannya kasih sayang yang terbesar yang selalu kita miliki adalah kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Yang mana kasih sayang Allah Subhanahu wa taala bisa dilihat dari sifat Allah Subhanahu wa taala, yakni sifat Ar-Rahman dan Ar-Rahim. Ar-Rahman, Maha Pengasih di dalam dunia dan akhirat, dan Ar-Rahim, Maha Pengasih di akhirat saja. Jadi dari sifat itu bisa kita lihat bahwasannya apa? Bahwasannya kita ini sudah diberi kasih sayang oleh Allah. Lihat, Allah memberikan kasih sayang kepada makhluk-makhluknya, semua makhluknya, baik itu yang mati, baik itu yang hidup, baik itu yang Islam ataupun yang kafir, baik itu hewan, tumbuhan, semuanya sudah diberi kenikmatan oleh Allah, sudah diberi kasih sayang oleh Allah. Maka dari itu, dari semuanya itu, jangankan orang-orang Islam, bahkan orang kafir itu sudah diberi kasih sayang Allah. Berupa apa? Berupa kenikmatan-kenikmatan yang ada di dunia. Jadi begitu. Maka dari itu, dari semua kenikmatan-kenikmatan, dari semua kasih sayang Allah, kita haruslah bersyukur. Kita diwajibkan bersyukur oleh Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana dalilnya? Ya la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Barang siapa yang bersyukur kepada Allah, maka akan diberi kenikmatan. Tambahan kenikmatan akan tambah banyak. Tapi barang siapa yang kufur atau tidak syukur kepada Allah, maka akan diberi adab oleh Allah, bahkan akan dicabut kenikmatannya oleh Allah. Maka dari itu kita semua sebagai santri khususnya itu lebih baik bersyukur kepada Allah, harus bersyukur kepada Allah. Karena apa? Karena Allah sudah memberikan kita kenikmatan yang sangat besar sekali, memberikan kasih sayang kepada kita berupa kenikmatan-kenikmatan yang ada di dunia. Para santri yang dirahmati Allah, dari pelajaran tadi kita bisa lihat bahwasannya kita sebagai manusia, kita juga harus memiliki kasih sayang. Kasih sayang kepada siapa? Kepada siapa saja. Baik itu yang kecil, yang besar. Kita harus mempunyai kasih
kasih sayang. Sudah dicontohkan kepada Nabi kita, Nabi Muhammad SAW. Bagaimana? Kanjeng Nabi Muhammad itu kasih sayangnya sangat besar sekali. Bahkan ketika beliau itu hijrah di Taif, ketika orang-orang Taif itu melempari batu kepada kanjeng Nabi Muhammad, tapi kanjeng Nabi Muhammad itu tidak pernah membalasnya. Bahkan malaikat Jibril itu meminta kepada kanjeng Nabi Muhammad, wahai Nabi Muhammad, ya Rasulullah, seandainya anda ini, seandainya jenengan iki minta kang kula angkat gunung niku, kula angkeman tak wong Taif. Tapi kanjeng Nabi Muhammad tidak pernah meminta begitu. Karena apa? Karena kanjeng Nabi Muhammad itu sayang kepada umat-umatnya. Malah apa? yakni orang-orang Taif itu diberi doa kepada oleh kanjeng Nabi Muhammad. Maka dari itu tidak itu saja. Bagaimana? Ketika kanjeng Nabi Muhammad akan dicabut ruhnya, akan meninggal dunia, akan sedo, kanjeng Nabi Muhammad itu hanya ingat satu apa? yakni umatnya. Kita ini diingat oleh kanjeng Nabi, padahal kita ini belum lahir. Terus lahir. Senang lahir. Tidak ada yang lahir. Pak, tapi kanjeng Nabi Muhammad ketika akan meninggal dunia, itu kanjeng Nabi Muhammad itu ingat kepada kita. Tapi apakah kita sudah ingat kepada kanjeng Nabi Muhammad? Apakah kita sudah berselawat banyak-banyak kepada kanjeng Nabi Muhammad? Mana balasan kita kepada kanjeng Nabi Muhammad? Itu yang perlu harus kita pikirkan. Itu yang perlu harus kita renungkan di hati kita. Para hadirin yang dirahmati Allah, kita semua ini sebagai seorang muslim di dunia ini, itu apakah kita sudah bisa menyentuh Nabi Muhammad? Padahal Nabi Muhammad sudah memberikan contoh kepada kita dengan contoh-contoh yang baik, yakni kasih sayang kepada makhluk-makhluknya. Apakah kita sudah meniru beliau? Apakah kita sudah meniru? Introspeksi diri. Lihat pada diri Anda, lihat pada diri kecil Anda, yakni hati Anda. Apakah kita sudah meniru kanjeng Nabi Muhammad dari kelakuannya, bahkan dari kasih sayangnya? Apakah kita sudah meniru? Itu perlu kita pikirkan, perlu kita renungkan. Maka dari itu, kasih sayang itu penting. Bahkan Kiai Haji Mustafa Bisri itu berfatwa bagaimana, yakni utamakanlah kasih sayang. Karena apa? Karena bukan hanya kalian akan masuk surga, tapi kalian itu kalian itu sudah ada di surga sendiri. Maksudnya bagaimana? Kasih sayang perlu diketahui bahwa kasih sayang itu kasih sayang itu mengharuskan kita apa? Mengharuskan kita ini kedamaian, atau membawa kita ini ke kedamaian. Lihat Perang Dunia Kedua, karena tidak ada kasih sayang, terjadilah Perang Dunia Kedua. Hiroshima dan Nagasaki dibom atom oleh Amerika, karena tidak ada kasih sayang di hatinya, terjadilah pengeboman Hiroshima dan Nagasaki. Dian dan Milea putus gara-gara karena di hatinya tidak ada kasih sayang. Maka dari itu kasih sayang itu penting sekali. Maka dari itu kita semua sebagai santri, kita harus meniru Nabi Muhammad yang kasih sayangnya begitu baik. Bagaimana cara menirunya? Cara menirunya gampang sekali. Ini apa? Yakni kita harus menghilangkan perlakuan atau kata-kata kita yang selalu menjengkelkan atau selalu jelek. Contohnya, selalu ngerasani wong, selalu gibah, selalu mencaci maki orang, selalu ngebully sesama teman. Itu adalah apa? Itu adalah perlakuan yang tidak dicontohkan oleh Nabi Muhammad. Maka dari itu hilangkan semua itu. Karena apa? Karena ada sebuah cerita bagaimana, yakni ketika seorang selalu mencaci maki orang, ketika seorang selalu mencaci maki saudaranya, selalu ngebully, contohnya ngebully, selalu ngomongan, bagaimana ketika di akhirat nanti malaikat itu sanjang nih Gusti Allah, wadul nih Gusti Allah, wadul nih Gusti Allah, wadul nih. Ya Allah, niki enten ilham niki selalu ngomongan tiang, ya Allah, dosane selalu ngomongan tiang. Amin. Akhirnya Gusti Allah ngomong, wes malaikat janten kabeh pahalane, ganjarane iku janten kabeh. Ya kenohang diomongane. Amin. Diomongane ya. Akhirnya dari malaikat ngono langsung
pahala hilang dia ke aneh Brija, Atus, Ibnu kawis langsung kabihan dia ngomong dia kan kabihan akhirnya udah malaikat dari mana dari kelas Gusti niki amale sampai kelas Gusti katon dosane entek amale wis saiki dosane hang dia ngomong dosane buang hang dia ngomong akhir mau dia kena hilang Amin. langsung malaikat langsung diundi anu mau. Nah, itu contoh ya, contoh, jangan dimasukkan di hati. Contoh, masuk, dikeluarkan lagi. Masuk Mas Ilham, masuk. Jadi hadirin yang dirahmati Allah, kasih sayang itu sangatlah penting kita tanamkan di dalam hati. Karena apa? Lihat, ada suatu hikayah, ada suatu cerita bahwasanya seseorang penzina, seseorang pemabuk masuk surga gara-gara di hatinya ada kasih sayang. Di hatinya ada kasih sayang. Kasih sayang bagaimana? Ketika seorang pemabuk tersebut, ketika seorang penzina tersebut melakau berjalan-jalan ketika di suatu malam ada seekor anjing yang kehausan. Akhirnya bagaimana? Akhirnya seseorang tersebut yang ahli zina, ahli mabuk tersebut mengambil sepatunya, diambilkan air dari sepatunya tersebut, diminumkan kepada anjing. Akhirnya bagaimana? Dia masuk surga. Ada juga karena itu adalah karena di dalamnya ada kasih sayang. Maka dulu kita tanamkan rasa kasih sayang kita terhadap siapa saja di hati kita. Para hadirin dirahmati Allah, ada juga bagaimana orang yang tidak memiliki kasih sayang. Ada seorang wanita yang selalu menyiksa hayawannya, yaitu berupa kucing. Akhirnya dia ketika menyiksa tersebut, ketika meninggal dunia dia langsung masuk neraka. Gara-gara tidak punya kasih sayang di dalam hatinya. Maka dari itu kita semua sebagai santri, karena santri kabeh kan, kalau seperti agama kabeh, iku ning atine iku tanamkan rasa kasih sayang. Ojo pati ngebuli, ojo pati mencaci maki orang, ngomongan wong merono mrene, ngomongan padahal diomongan sing bener. Jangan sampai, karena apa? Itu tadi dosa kita. Sudah terangkan oleh Abah sendiri ketika pengajian malam Jumat mau, bahwasanya ketika seorang selalu ngomongan wong, ku pahalane dijogo itu. Malah kiai ini ada ngomong ndai, wene nama becis, wene duit. Wene wong iku minta video omongnya ngene iki saya ketemu ngomong wis. Doyan. Langsung. Jadi begitu, maka dari itu kita di hatinya harus ada kasih sayang. Bagaimana? Yaitu tadi hilangi, khususnya di sekolahan ini, khususnya di pondokan ini apa yaitu ngebully sesama teman. Ada teman-teman dibully, ada teman yang kurang baik, yang kurang badannya itu maksudnya itu kekurangannya itu akeh, kekurangannya itu akeh dibully. Kalau itu nih, coba-coba nikah ini, suka lama terasa orang-orang ya, kok bebek kawannya. Wah, jadi kita ini sebagai manusia, kita sudah diciptakan apa? Kita sudah diberi apa? Mata. Kita sudah diberi cangkem, tahu kan? Mulut. Kita sudah diberi mulut. Kita akan dengan sebaik-baiknya. Jangan dibuat untuk mencaci maki orang, jangan dibuat untuk mengebuli orang. Sidik-sidik dibully. Akhirnya untuk koncolnya masih pernah minder, kata wis minder, kan dosa sapa? Wis dosa. Akhirnya udah setiap dina boleh dosa. Iku pun makin minder. Seandainya anak tersebut koncone ki mau dibully, boyong sama pondokan ini selama-lamanya akan mendapatkan dosa. Karena apa? Karena dia sudah menghentikan orang yang dibully, teman yang dibully tersebut itu menuntut ilmu. Jadi nak menuntut ilmu dibully, jadi saya pernah boyong. Akhirnya kalau itu satu-satu pengen berlari, pengen golek ilmu, pengen pintar, akhirnya udah karena dibully, akhirnya boyong. Jadi itu satu-satu lari gue tabung gue kono nih coba, selingkelahan nih coba, akhirnya bolongan gini semini, biasanya bolongannya telau. Iya bisa kene, kira-kira dari malu, kira-kira makan gini. Jadi begitu, maka dari itu kita tanamkan kasih sayang di dalam hati kita. Paham? Paham dong, mau ngomong ini dong atau masih dong kok dibalik paling balik. Yes. Jadi begitu, para santri yang dirahmati Allah, pesan saya bagaimana? Karena
aji ki arep akeh lare, maksudnya aji ki arep akeh santrianya, arep akeh siswa-siswa yang baru. Maka dari itu cangkemnya dikondisikan, perlakuannya dikondisikan. Karena apa? Karena yang besar itu menjadi tiruan contoh. Bagaimana ketika yang besar mau ngebully, kan ngebully contohnya, ngebully, wes kenyang-kenyang, wes mencaci maki, akhirnya adik-adik akan mengilu mencaci maki semuanya. Paham? Jadi begitu, kenyang, digau, akhirnya tuh dari akhirnya jawabannya saya ngulang bener akhirnya padahal sedikitnya ambil mendengar nerangan orang akhirnya penting akhirnya sih dikublas ini berlaku bagi siapa saja bagi sepisah gitu. Maka dari itu kita sadar bareng wis rumus dari kopi di ngomong dari utak tinggal mencerna omongan-omongan yang baik dan mencerna omongan-omongan yang buruk terus dari utak dan jadi konten kita bersama-sama untuk menjadi baik. Para santri yang dirahmati Allah, amin. Asad, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Wis ngantuk, hidayah wis ngantuk selama pian. Akhirul kalam, wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.